Orang disantet dari Wonosobo udah 11 tahun berobat nggak sembuh-sembuh. Udah jual rumah, jual mobil, jual tanah. Datang ke RDI baru semalam. Diyasini nama anak yatim. Perubahannya udah drastis. 2. Baru datang dari Bondowoso. Bondowoso. Disantet udah 5 tahun. Perutnya bengkak. Bengkak. Saya kasih minum air asinan. Baru dikasih minum air asinan, bukan air yasinan ya, air asinan gratis. Yang dari Wonosobo juga airnya gratis, penginapannya gratis, pengobatannya gratis, makannya gratis. Baru tadi datang, perubahannya di luar biasa. Padahal kan harus 9 hari. Ini yang dahsyat nih Pak. Diponis sama dokter sakit batu empedu. Udah gede harus dioperasi. Di sini dibeliin kelapa gratis sehari 3 butir kelapa direbus, air kelapanya diminum, namanya Subarno, usianya 55 tahun dari Rangkas Bitung. Kelapanya gratis, pengobatannya gratis, makannya gratis, nginepnya gratis. Alhamdulillah baru di sini 3 hari batu empedunya hilang. Kemarin kita ronsen ke rumah sakit RSCM, kita rujuk, nggak ada batu empedunya. Ini lagi pengobatan kelanjutannya sekarang. Gulanya kakinya. Iya, sampai kajian juga Pak. Operasi mata, orang cuma periksa, maksudnya periksa. Operasi buka tarapin gini. Ujung-ujungnya dikasih obat, rontokin kaki. ya, nanti enggak. Dikasih obat. Mau sapa Pak Haji katanya. Bos. Alhamdulillah. Lagi di Mekah apa di Madinah? Ini lagi masih Madinah. Di Madinah. Doain tamu-tamu RDI yang pada sedekah patungan, didoain ya di Madinah ya. Iya. Kalau bisa 2025 akhir berangkat umroh. Nanti kamu juga bonus berangkat lagi bareng ya, doain ya. Amin. Ada 400 tamu RDI yang mau pada berangkat umroh gratis ya. Nanti kamu ikut juga, tapi doain dulu di Raudhoh ya. Amin. Ya, nanti doain juga tamu RDI yang pada sedekah buat kamu 1 juta patungan bisa berangkat haji pisah puroda gratis 2026 ya. Amin. Ya, pasti ya. Nanti bonusnya mamah kamu diberangkatin haji gratis, kamunya umroh aja gratis ya. Bisa gak didoain di Raudhoh? Yang sedekah 1 juta, sedekah patungan ya. Bisa ya? Pasti ya. Seneng gak diberangkatin umroh gratis? Seneng, alhamdulillah. Kita salat di Raudhoh. Oh, sholat di Raudhoh bisa muat kebagian. Bisa. Wow. Di belakang. Umroh. Kemarin kan saya berangkatin umroh gratis. saya pulang Haji kemarin. Iya. Baru pulang pas saya umroh keluarga. Ya udah, besok kan Pak Haji berangkatin tamu umroh gratis 400 orang. Kamu nanti ngikut ya. Yang penting doain dulu di Raudhoh. Ya. Khusus yang sedekah aja 1 juta, yang nggak sedekah jangan didoain ya. Ngapain doain? Orang berak aja bayar. Ya kan? Berak bayar gak di itu? Ya, yang sedekah aja ya, yang saya kirimin nama-namanya ya. Nanti nyusul. Ada 100 orang lagi yang pada nyusul ya. Nanti bacain ya. Oke. Nama-namanya ya. Pak Haji. Umroh gratis. Pak Haji, amin. Pak Haji, alhamdulillah. Semua udah kita doain, anak-anak udah sholat di Raudhoh, di tengah, di samping mimbar, dan di sebelah kiri makam Rasulullah. Iya. Aku ketemu lagi sama askar pemimpinnya. Ya. Jadi anak-anak diberi prioritas banget, Masya Allah, pada nangis. Pokoknya keren banget deh, alhamdulillah. Itu yang hajat mau jadi menteri dibacain ya di Raudhoh ya, yang mau jadi menteri. Ada kan yang mau jadi menteri? Ya, besok kan ada reshuffle kabinet. Nah, dia harus kepilih jadi menteri ya. Iya, nanti kami doain lagi. Ya, nanti saya todong uangnya, dia mau, pasti nggak mungkin nggak. Kan lumayan, dapat 100 juta, kalau berlima kan 500, dia mah kecil, menteri ya. Iya. Ya. Nanti kita doain. Doain ya jadi menteri ya. Sama yang sedekah patungan 1 juta, doain. Bisa berangkat umroh gratis ya. Yang nggak sedekah ngapain didoain, nggak usah ya. Ngapain? Banyak-banyakin orang. Udah dikirim. Iya, videonya udah aku kirimin nih ke Pak Haji. Oke, ya, makasih ya. Oke. Doain ya, yang sedekah patungan 1 juta ya, didoain ya. Bisa berangkat umroh gratis akhir Desember. Yang nggak sedekah nggak usah didoain, ngapain?
buang-buang energi lu. Iya, iya. Ya, Bos. Pak Haji, kok aku nggak didoain? Ngapain doain lu? Sampah. Ya betul. Kok gitu Pak Haji? Ya kan ibarat doa tuh pesawat. Amin anak yatim, roket. Sedekahnya bahan bakar. Kita kan nggak mau. Sedekah patungan 1 juta memuliakan anak yatim umroh. 1 juta cuman kan kita nggak berangkat. Kalau berangkat berapa coba? 50 juta bos. Kan kita nginepnya di Madinah umroh 30 juta. Yang 40 juta mah abal-abal. Pak Haji aku didoain ya, ampret, nggak usah udah lu. Ya lu. Bukannya kita sadis. Maksudnya biar anak-anak seneng ya kan. Nih sayang ada duit dari tamu-tamu. Seneng kan? Beli baju. Satu lagi Pak Haji. Ya. Pak Haji disuruh membaca Alhamdulillah. Ya 999 kali. Kalau kita tidak hitung kemana pergi naik mobil, sepeda, Ya. motor, baca terus. Baca itu. Misalkan Jumlahnya- Bapak lagi di mod nih, kontolnya sama Ibu. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Begitu Pak. Terus Bukan gitu. yang ngomong Terus- enak. Mama enak. Gak boleh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun ngemotnya di meja makan. Walaupun AC-nya mati. Walaupun AC-nya bocor. Mot aja alhamdulillah bahasanya gitu loh Pak. Amin ya Allah. Ini kan kita malah enggak. Enak. Mama enak. Oh goblok. Berapa ribu aja Pak Haji ya? 999 kali sehari 27 kali. Kan Pak Haji itu susah. Perjalanan, naik sepeda, naik motor, lagi. Minimal 27 kali. Sebanyak-banyaknya. Iya sebanyak nggak ada hitungannya gitu. Bapak di mod kontolnya sama Ibu video call sama Haji Marco. Nanti Haji Marco yang ngitung. Nanti kalau terkabul bagi 2. Bapak kalau nonton YouTube saya bener senyum-senyum. Ah? Iya, bingung. Bener. Masya Allah, yang katanya dari Sumatera, katanya jorok kalau ngomongnya Pak. Tapi buktinya yang ke sini. Gak mau ngeliat. Ini datang. Apa? Kalau di video katanya malu. Apa? Kalau di video malu. Ah Sama iya. Haji Marco. Kalau Ustadz Pak Haji ini selalu bahagia. Ah iya. Saya lihat Man, bikin air asinan dulu Man, buat 3 tamu Man. Galonnya disiapin. Pak Haji, sekarang saya yang... Stok aja pesen berapa biji minuman Pak? Berapa sih? 20.000 ya? Satu galon ya? 20.000. Beli dah 50 galon. 50 galon. Konten Pak Haji 50 ya. galon jadi berapa ya? 1 juta ya? Ambil duitnya nih, 1 Saya juta. ini sakit Di tas mata hitam. Pak Haji. Udah Beli 50 galon. Buat tamu bertahun-tahun nggak yatim. sembuh-sembuh. Mana ada bos pengobatan gratis bos. Dapat galon air asinan. Ambil 1 juta. Gimana Bu? Mata saya berair aja. Orang yang matanya berair perempuan hobinya ngeremehin suami. Kalau diomongin sama suami, dengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, Ibu ngalamin nggak? Enggak sih. Iya, betul hukum alam. Jadi kalau Bapak ngomong, dia pura-pura dengar, tapi nggak dipraktekin. Nah, itu namanya dengar kuping kanan. Ya, 1 juta. Pesen 20, pesen 50 itu. Sama di sini Pak Haji, tenggorokan saya selalu berlendir terus. Gitu. Gampang, obatnya cuma 1. Kalau ibu ngemot kontolnya suami, sembuh total. Tidak akan keluar lagi. Karena obatnya ada di situ. Yang kedua Pak Haji, anak saya kan udah lama nggak punya suami, pengen punya suami yang terbaik gitu. Gampang, pakai celana dalam laki-laki yang paling mahal. Mark and Spencer atau celana dalam yang paling mahal apa bos? Namanya bos, Mark and Spencer sama Calvin Klein. Dipakai sama siapa? Anak suruh beli celana dalam yang paling mahal. Laki-laki dipakai sama putri ibu. Enggak sampai 99 hari dapat jodoh. Yes. Jodohnya begini Bu. Dapat suami yang perhatian, yang royal. Walaupun dia cuek tapi duitnya royal. Milih yang perhatian tapi duitnya nggak royal, milih yang mana?
milih yang duitnya royal. Walaupun dia nggak perhatian, tapi kan duitnya royal, ya kan? Karena duitnya kan bisa buat kemana-mana, ya kan? Mana mic-nya? Ala gampang, colek alat kelamin ibu, taruh di mata. Obatnya, colek alat kelamin ibu, taruh di mata. Colek alat kelamin ibu, 9 kanan, 9 kiri mau tidur. Sekarang 70% ini apa nggak berhasil operasinya, tapi dikasih obatnya ini rontok dua-duanya. Pulang dari rumah sakit nggak bisa jalan. Bu, ibu kan belum dicolek alat kelaminnya ke mata. Ibu belum dicolek alat kelamin mata. Nanti ibu tinggal ngatur waktu kapan nanti ibu berobat khusus selama 9 hari, minum air asinan. Iya. Nanti ibu nggak bakal sembuh bu kalau nggak dicolek alat kelamin ibu. Kebetulan alat kelamin ibu saya lihat lagi pulen-pulennya tuh. Tuh lagi pulen. Ah colek dah. Kata Pak Haji, jangan remehkan suami. Itu Enggak sih saya. Apa? jangan meremehkan suami. Betul. Jadi dia itu suka ngeremehin bapak tapi nggak ngaku. Untungnya bapak berobat. Jadi ada yang belain saya bapak. Ya lu mah nggak bakal ngaku namanya lu pelakunya. Istri yang hobinya ngeremehin suami pasti kendalanya adanya di mata. Berair lah, burem lah, itu udah hukum alam bu. Tapi obatnya ada gak? Kan tadi udah saya kasih tahu. Pasti. Iya udah saya kasih tahu. Manjur bu, walaupun saya ngomongnya ceplos-ceplos. Ini ilmu kearifan lokal zamannya nenek saya. Sebelum saya lahir udah ada. Bu, ibu lihat gak? Pondok pesantren yang sekarang lagi bermasalah. Itu kan sebelum kita lahir pondok pesantren udah ada. Dan dia melahirkan banyak pemimpin di negeri ini. Ya kan? Bahasanya. Kenapa dihujat? Udah aja orang itu pasti udah izin Allah. Sekarang ini atas jatuhnya korban pondok, semua pondok dibiayai sama presiden. Iya. Rusia semua dibiayai. Nah, Dibangun oleh berarti kan wasilahnya luar biasa. gara-gara itu Bohong korbannya nggak masuk surga. surga lah. Iya. Karena ngerakin hatinya presiden. Presiden langsung se-Indonesia perusahaan semua dicek semua. Iya. Diperbaiki lagi. Nah ibu mau gak diperbaikin alat kelaminnya? Kebetulan oblak alat kelamin ibu. Kapan memperbaiki? Nanti tugasnya suami. Gitu. Dimasukin alat kelamin suami. Hihi, hihi. Tenang bu. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Hah? Ketawa. Cuma mau kesini dikibulin. Mana mic-nya? Mau kesini dikibulin udah lama, udah gak tahu. Dikibulin sama siapa? Iya sama orang-orang nanya alamat sini gak tahu, gak ngerti. Oh. Buset, orang pas bertamu di Cirebon. Nanya sama presiden bu, Pak Presiden. Udah pernah ke RDAY belum? Kemarin di stasiun Tanya aja menteri, pelongo-pelongo. Pak Menteri udah pada Nggak tahu. udah pernah ke RDAY belum? Nanya Pak Kapolda, nanya Pangdam. Pasti jawabnya Alamatnya udah. mana nggak tahu bu. Aduh, tak bilang. Kapolda Jakarta kemarin ke sini. Ya kan? Jadi Nitip doakan langsung Ya. ke sini kemarin. Ada hari Minggu apa di sini? iya kan dibacain. Kalau pejabat bu tidak pernah nongolin wajah, yang ditongolin hajat. Karena kalau ditongolin wajah nanti viral. Enggak lah, yang ditongolin hajat, dibacain, diaminin, nanti dia sedekah. Manjur gak? Manjur, masa gak manjur? Jadi maunya saya gini Pak, Bu. Bikin takjub Allah. Caranya apa? Paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. 2. Sedekah subuh jangan bolong. Kenapa sih Pak Haji apa-apa sedekah? Karena orang mati kalau dikubur dia akan minta sama Allah. Allah bangkitkan saya lagi. Hidupkan saya lagi Allah. Hidupkan saya lagi Allah. Kenapa? Kalau hidup mau ngapain kata Allah? Saya mau sedekah Allah. Kenapa mau sedekah? Kenapa nggak mau sholat? Kenapa nggak mau baca Quran? Kenapa nggak mau tahajud? Kenapa nggak mau umroh? Kenapa nggak mau haji? Karena pahala sedekah di dalam kubur udah kelihatan di depan mata. Tuh udah kelihatan.
bangunin saya, bangkitin saya. Saya masih ada harta, Pak. Saya masih ada harta, Allah saya mau sedekah. Lah kemarin lu gua kasih hidup sampai umur 60 tahun kemana aja? Kemarin lu gua kasih umur sampai umur 50 tahun kemana aja? Lu kemarin gua kasih umur sampai 40 tahun kemana aja bukan sedekah? Nggak ada. Masuk lu dalam kubur, siksa kubur. Nah, mumpung kita sekarang masih hidup, paksain sedekah. Walaupun di YouTube diomonginnya jelek, nggak apa-apa. Karena kita kalau berbuat baik, musuhnya siapa? Setan. Kita kalau sedekah, setan akan mengganggu. Kalau kita mau sholat, setan yang mengganggu. Kita mau umroh, setan yang mengganggu. Contohnya apa? Ini kita berangkatin anak yatim umroh, setan ganggu. Ngapain Pak Haji anak yatim diberangkatin umroh gratis? Ngapain Pak Haji tamu-tamu diberangkatin umroh gratis? Terserah gue, duit-duit gue. Pergi lo setan. Pergi lo setan. Kita mesti lawan. Setannya ada di mana sih Pak Haji? Di medsos. Bapak nggak lihat di medsos setannya tuh yang jelek-jelekin RDIY? Ada. Perempuan semua. Dari 10 orang yang jelekin RDIY udah mati 6. Alhamdulillah tinggal 4 nih. Gua buru lo terus. Gua kejar lo. Iya. Iya, setan berwujud manusia. Pakai mic-nya. Harus sama anak yatim aja gitu. Kalau ibu lagi darurat, kalau nggak darurat sama siapa aja boleh, sama keponakan, sama ipar, sama ibu kandung, sama sepupu boleh. Tapi kan ibu pelurunya tinggal 1. Jadi mesti tepat Bu, penembak jitu harus tepat. Mana nih? Nah, yang namanya yatim kurung nggak pernah gagal. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Bahkan Nabi Muhammad SAW udah meninggal aja. Barokahnya, karomahnya. Luar biasa sampai hari ini Bu. Salawatnya coba lihat. Kenapa nggak kita cari anak yatim kurung kayak Nabi? Boleh gak Pak Haji anak yatim panti asuhan di tempat saya? Boleh. Tapi kan kita lagi hajatnya ekstrim. Ibaratnya Bapak lagi sakit, parah. Bapak mesti datangnya ke dokter spesialis. Bapak mau berobat ke dokter yang baru lulus? Nggak mau. Sama-sama dokter. Tapi kita nyari yang spesialis. Bahasanya gitu. Jangan bilang, Pak Haji, saya mau sedekah ke sana. Boleh. Tapi kan ibu peluris cuma 1. Kalau nanti nggak tepat, nanti ibu berharap. Aku udah sedekah Pak Haji, kok belum? Nggak tepat. 2 nih. Kenapa ibu udah sedekah ke anak yatim kurung, ke anak yatim umroh, anak yatim tahajud, ibu udah sedekah maksain, tapi hajatnya lemot. Karena ibu hobinya julid. Karena bapak hobinya gibah. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Orang yang suka ngomongin orang, pahala kita pindah ke orang itu yang kita omongin. Walaupun dia nggak ada di depan kita. Dan dosa dia pindah ke kita. Gibah ada 3. Gibah sama diri sendiri. Gibah sama orang lain. Gibah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh. Gibah sama Allah apa sih? Khawatir. Takut. Ragu-ragu. Cemas. Apalagi ya Toli? Ragu-ragu, khawatir, cemas. Was-was. Aduh. Nggak percaya. Jadi menjelekkan Allah itu namanya menghina Allah. Jadi menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan Allah, tapi khawatir, takut, was-was, ragu-ragu, khawatir. Nggak boleh Pak. Jadi Bapak nggak boleh takut. Kan ada Allah. Contoh nih. Bapak kecil dulu. SD, sekolah nggak mau masuk karena takut ada temennya yang nakalin. Siapa yang ngadepin di depan? Orang tua kita. Sekolah, ayo ada mama. Yuh, mamahnya. Mana yang nakalin kamu? Begitu juga Allah Pak, ada Allah. Betul nggak? Ibu nih nggak bisa nulis. Ibu nih nggak bisa bikin prakarya kembang. Apa yang dilakukan sama orang tua? Zaman dulu kita kecil SD. Dibeliin kembang plastik suruh bawa.
Ya kan? Namanya orang tua nggak mau ribut sama orang tua, ya udah diterima aja deh, kembangnya deh. Daripada gue omelin anaknya, nanti mamanya kan datang kan. Jadi Bu, ayam itu kalau anak ayamnya diganggu, emaknya pun langsung maju. Apakah itu kucing, apakah itu anjing, diterabas sama si babon. Betul? Untuk melindungi siapa? Anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga begitu. Jadi kalau ibu takut, ya udah. Ibu khawatir, ya udah. Ibu was-was, ya udah. Tamat. Nggak boleh. Jadi ibu harus bilang pasti lunas, pasti milik, pasti bisa, pasti lulus, pasti diangkat, pasti. Jadi harus kata pasti. Tapi kan orang ngomong, suuzon loh. Kalau udah ke Allah nggak ada kata insya Allah. Insya Allah itu dipakai kalau buat kita sama kita. Insya Allah ya Bu, pernikahan anaknya saya datang. Itu bener insya Allah. Insya Allah ya Pak, nanti peresmian kantor yang ruko baru saya datang Pak. Insya Allah ya Pak. Itu bener. Tapi yang namanya ke Allah, pasti. Punya ruko, pasti. Punya mobil kayak gurunya Robicon, pasti. Alat kelamin Bapak ngaceng, pasti. Begitu. Iya kalau nggak marah, ya. Tuh udah bisa ngomong. Pantesan lu matanya berair. Dia nggak ngaku tapi keceplosan. Aduh. Deketin mic-nya. Sejak kejadian anak saya ini, tidak ada tempat, tidak ada pintu buat saya. Kan ada ilmu RDAY. Ibu cari celana dalamnya anak ibu yang dulu. Nggak ada. Celana dalam Bekas, yang kecil. Bekas udahan. Nggak udah bersih. Dia Iya celana dalam yang bersih. Bersih. Cari celana dalamnya yang Kalau bersih. Kalau kaos mungkin. Kaos. Tiap hari ibu pakai celana dalamnya. Kaosnya pakai, BH-nya pakai celana dalam anak. Bajunya celana dalam anak. Pokoknya semua punya anak ibu pakai tiap hari. Nanti di sana dia pengen pulang, kangen sama ibu. Coba ibu pakai, nggak sampai 99 hari. Bajunya dipakai kalau mau tidur. BH-nya dipakai kalau mau tidur atau mau pergi. Celana dalamnya dipakai. Kaosnya dipakai. Kalau dia punya baju kesenangan dia pakai. Nanti dia pulang, Bu. Bu, jangankan ibu. Pak Haji, istri saya nggak pernah mau bukain pintu. Gampang bos. Lo kerja sama aja sama pembantu. Minta baju dalamnya istri lo. Nanti lo ambil di luar. Kalau pas istrinya lagi pergi sama anaknya. Kan anaknya satu perempuan. Nanti minta sama pembantunya. Akhirnya dikasih tuh sama pembantunya. Diambil diumpetin. Dipakai sama suaminya. Itu istrinya langsung ngebel. Papa, maafin mama ya. Tadi mama dengerin ceramah. Kayaknya mengena banget ke mama. Maafin ya papa. Nomor HP-nya papa kalau WhatsApp nggak pernah mama jawab. Maafin ya pak, maafin ya. Tuh lulu. Sekarang nyatu lagi. Padahal itu suami yang ketiga. Bukan suami yang pertama. Bukan suami yang kedua. Suami yang ketiga. Anaknya satu. Perempuan. Sekarang hidupnya Bu kaya raya banget si perempuan itu. Kenapa? Karena dia sayang bener sama suaminya. Suaminya praktekin ilmu RDAI. Apalagi ibu kandungnya. Bohong gak lulu. Jadi itu suaminya pakai celana dalam istrinya. Saya kalau ketok rumah orang jangan dibukain. Ya kan ibu belum praktekin ilmu RDAI. Ya praktekin dulu dong. Rumah Pak RT aja berapa kali. Tapi saya ini bayar iuran bukan ngemis. Kan ibu belum pakai celana dalam dibalik. Pakai dulu dong celana dalamnya dibalik. BH-nya dibalik. Iya. Tapi kan ini nggak percaya. Video call dulu sama dia. Nah, cek dulu. Enggak, semuanya udah dibalik BH-nya. Ada yang ngajarin. Dia nggak percaya. Buktiin dulu ke dia. Itu ketawa.
Katanya nggak mau ketawa. Bini lo gimana sih? Rumahnya RT aja nggak dibukain pintu. Apa? Dengar kan? Nah, Dengar benang aja banyak. nomor kamu. Aduh maaf saya mau ini. Nanti enggak Bu, nanti Ibu cari celana dalam Ibu yang bekas pakai. Ibu sekarang pakai celana dalam enggak? Copot, Ibu gosok di wajah Ibu. Semua yang lihat saya senyum, semua yang lihat saya ramah, semua yang lihat saya baik. Nanti enggak Bu, coba Ibu praktekin dulu. Manjur, manjur. Ya tapi bilang kenapa wajah aku Karena alat kelamin Ibu waktu itu perak, sekarang udah datang ke area udah pulen. Amin, amin. Ketawa dia. Udah sakit sekian tahun baru bertamu. Udah setengah ini. Aduh maaf saya mau pergi ya Allah. Semua alat kelamin perempuan yang perak, orang kalau ngelihat benci, sinis, sadis. Tapi setelah digosok sama alat kelamin yang pulen, mukanya pulen, alat kelaminnya pulen, dan duitnya juga pulen. Amin. Gosok dulu sekarang. Garing. Tambah air. Kan nasi kalau perak tambah air biar pulen. Nah alat kelamin Ibu juga direndam di air biar pulen. Ya digosok-gosok. Jadi gini Bu, wanita yang gosok mukanya pakai celana dalam, laki-laki yang mukanya digosok pakai celana dalam, wajahnya usianya lebih muda 30 tahun dari aslinya. Jadi kalau Ibu usianya 59, lebih muda 30 tahun. Jadi seperti Ibu usia 29. Ya, seperti 25. Jadi 99 mau tidur, 99 kali bangun tidur. Selama 99 hari. Ya, apalagi kalau Ibu digosok wajahnya pakai celana dalam bekas pakai, keluar asap, lebih muda lagi. Kayak gosok teko Aladin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, wajah saya lebih muda dari yang sekarang. Turun langsung 30%. Bu, kalau Ibu praktekin sama Bapak, seperti Bapak nanti pergi sama cucunya. Wow, luar biasa. Nanti enggak. Kalau Ibu gosok pakai celana dalam, tetangga yang sirik malah langsung mati. Ibu beli Pajero, dia beli Panadol. Ibu beli Pajero, dia beli Panadol, kata Haji Marco. Saya dulu bersama dukun. Apa? Saya dulu bersama dukun suruh balas cintanya. Balas cintanya. Bu, semua jangankan dukun, Bu. Ibu keluar pun, mbek saya yang bandot berisik lihat Ibu. Ini mbek saya nih kan dari tadi kan karyawan saya bilang, Pak, bandotnya berisik. Lah ini ada pramugari. Pramugari. Saya di luar nggak pernah saya pakai gini. Pesawat Mbe Airline. Ada pesawat, ada pramugari Mbe Airline. Yang nggak tahu wajah saya. Tapi heran, Bu dibalas Bu ini. Mana mic-nya, mana mic-nya, mic-nya. Bu, ini cinta saya dibalas Bu. Udah Bu, gini-gini. Usia saya berapa? Kamu berapa? Udah nggak usah ngomongin usia gini-gini. Ya Allah, udah cinta mati tungguin. Dia bilang, ya elah. Emang berapa Bu, usianya Ibu? 17 7. ya 17 tahun, 70 tahun, 70 tahun umurnya. Terus ini apa? Ya, Ibu di mana sekarang? Saya bilang, saya di Banten. 2 minggu Mic-nya. 2 minggu, 2 minggu dikirim santet. Saya diputusin sama misanan, putusin hubungan. Iya. Astagfirullahaladzim. Dia bilang salah ini kalau pakai nama orang mungkin. Ini kan keluarga. Supaya saya diusir kemana-mana, supaya saya diusir. Bu, Ibu boleh 70 tahun ya. Umurnya nyata 70 tahun. Kalau saya lihat kacamata saya, Ibu kayak usia 17 tahun. Amin. Bener. Bener nih saksinya Bapak. Iya bener. 17 tahun Bu. Saya belum pernah nih Bu ngelihat tamu ngaceng, belum pernah. Apalagi Ibu usia 70 tahun. Dari tadi saya nggak pernah diam karena ngaceng. Saya ngaceng lihat Ibu, bayangin. Saya tanya tadi Pak, umurnya berapa? Umurnya 17. Astagfirullah.
Kayak umur 40 tahun. Ya mesti gitu. pakai sepeda ini gitu. Kalau pakai motor nih dia senyampe-nyampenya nol jalannya. Pokoknya nyampe itu aja. Bu, Ibu praktekin dulu ilmu RDAY. Ya, makasih. Ibu praktekin dulu ilmu RDAY. Nanti kalau Ibu udah praktekin, nanti Ibu sembuh. Bohong Ibu nggak berangkat umroh gratis. Kalau sekarang Ibu berangkat umroh gratis kan kakinya sakit, nyusahin anak-anak yatim. Kasian kan. Ibu sehat dulu, terkabul dulu. Karena Ibu udah menang umur. Umur 70 tahun. Kacamata saya Ibu umurnya 17 tahun. Ini Bukti sakit, apa? Pak. Ini dari tadi saya duduknya nggak pernah Ini diam. Baru 2 bulan kok kayak gini. Gampang. Itu tandanya Ibu mau hajatnya terkabul. Amin. Oke? Praktek ya. Nah, Ibu juga begitu. Yang anaknya di Amerika. Sekarang yang utama apa hajat Ibu? Mana mic-nya pinjemin? Pinjemin. Mana mic-nya suaranya? Ya Pak Haji, saya kepingin anak saya itu cepet dapat Jodoh. Ya. Mau gak jodoh. dia pakai celana dalam dibalik yang laki-laki di Amerika? Di Inggris? Ya di Inggris. Mau mungkin. Ya udah kalau dia mau suruh beli celana dalam laki-laki di Inggris dibalik. Ya Pak. Kalau memang dia nggak mau, ibu yang udah datang ke RDAY, ibu aja yang beli celana dalam laki-laki di Indonesia yang paling mahal. Mark and Spencer. Dipakainya sama siapa Pak? Ibu. Oh saya ya Pak Haji. Ibu yang make. Ya Pak. Nanti kan ibu yang kawin. Ya udah tuh. Ketawa. Tuh, bini lo ketawa. Ya. Jadi ibu yang pakai, nanti anak ibu yang terkabul. Oh iya Pak. Sambil pakai ibu bilang, putri saya nama bin nikah tahun ini. Baik. Putri saya nama bin nikah tahun ini. Putri saya nikah tahun ini. Putri saya nama bin nikah tahun ini. Putri saya nama bin nikah tahun ini. Dan dapat kerjaan. Ya, mau nikah atau kawin? Kawin dulu juga boleh. Putri saya kawin tahun ini. Putri saya kawin tahun ini gitu. Baik, Pak Haji. Nikahnya kapan? Ya. Tahu belum. Tuh ketawa tuh lihat tuh. Tadi istrinya kadang sekawinnya. Tapi bener Pak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum. Tiap hari. Ngakak. Tiap hari. Saya tiap waktu, setiap hari. Apa? Ketawa-ketawa. Sekarang kemarin gini. Ya. Cerita. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Kemarin gini. Ya. Kunci kamar hilang. Apa? Kunci kamar Oh, hilang. kunci kamar. Saya masuk itu Pak nggak ada kunci hilang. Di mana? Tadi di warung itu jatuh. Saya cariin di warung nggak ada. Heeh. Ya kan? Hilanglah. Jadi saya mau beli besoknya itu nggak jadi. Balik ke rumah. Ketemu Pak di mana? Ternyata ada di rumah. Astagfirullahaladzim. Biasa marah. Iya. Dasar wadon ini. Kemarin juga ketawa Biasanya. saya. Biasa marah saya kamu. Dasar kamu ini. Sekarang nggak lagi saya Pak Haji. Iya. Karena Ibu Pak Haji udah masuk ke saya. Udah masuk ya, udah Iya. nyeresep ya. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Apa Haji? Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Iya. Gede hajat sekarang. Jadi nyari. Biasanya marah tuh Bu, spontan. Nyari kan jatuh di dalam warung. Saya nyari di warung. Enggak ada ini mah. Ya kemana ya? Barang mau beli kunci besoknya. Takut kunci kamar kan butuh baji ya. Iya. Udah ketemu Pak kata di lemari. Astagfirullah, gak Astagfirullah. nyambung amat. Iya, iya. Jatuh di warung, kunci ada di lemari rumah. Allahu Akbar. Tapi saya ketawa, nggak setuju. marah. Biasa kan saya marah. Ya, ya, ya. Bodoh amat kami ini kadang begitu, kadang-kadang salah ngomong. Sekarang enggak, Pak Haji. Berarti ilmu RDAY udah nyeresep Udah ya? dipakai sudah. Udah dipakai. Tiap hari dipakai. Apa? Marahan saya paling Oh, kesel. Bapak orangnya marahan. Sama orang gak punya Dari anak itu. pengantin baru. Dari pengantin baru. Ya, keselnya begini Pak Haji, kalau saya tidak ngimbangin akhlaknya, saya kesel. Saya pengen tuh mengimbangin akhlaknya gitu tuh. Bukan purik diam saya. Diam itu paling sehari. Ya. Karena saya diajar Rasul itu kalau ada persoalan begini ribut, mending menghindar bahasa lain kita alihkan. Ya. Tapi besok enggak tuh biasa lagi gitu. Hmm. Biar nggak panjang. Itu kan begitu Pak Haji. Iya, iya. Kalau kita ini berantem. Ini dari pengantin baru begini Bu, sifatnya Bu. Dari pengantin baru. Romantis.
Makanya ibu jatuh cinta ya waktu itu ya. Sekarang jatuh. Jadi Jatuh Pak Haji, dompet. setelah saya Sekarang jatuh dompet, Bu. Belajar Dulu tuh, jatuh Pak cinta, Haji. sekarang jatuh dompet. begitu saya pelajari Pak Haji udah hampir sebulan ini, Ya. saya sudah merendahkan diri. Nah, Sudah rendah hati saya. rendah ya, legowo ya. Legowo sekarang. Lila, ibu suka legowo gak sama suami? Kapan? Wah, tiap hari. Harus ya Bu, legowo ya. Punya suami yang cuek, legowo. Suami kadang gak perhatian, legowo. Suami gak ngasih duit, tenang Bu, nanti dikasih duit. Caranya ibu mod dulu alat kelaminnya. Nanti yang bayarin saya. Ah? Kan pulang dari RDA belum? Atau mau latihan dulu di RDA? Aduh. Ketawa. Oh jadi Bapak sekarang udah bisa praktekin ilmu RDAY. Tidak kepancing jengkel. Enggak. Oke. Nah, Jengkel saya Baji ada, cuman paling setengah hari. setengah hari. Menghindari persoalan. Oke. Tapi kalau sudah nantinya kembali, itu ilmu saya begitu. Pak, pertanyaannya. Bapak kepancing jengkel udah seizin Allah belum? Udah. Iya. Bapak dijodohin sama istri tercinta yang luar biasa cantik, udah seizin Allah belum? Udah. Emang waktu SD Bapak pernah bermimpi nikah sama ibu? Enggak. SD? Enggak lah. Enggak. Waktu SD kan nggak mimpi. Tapi ditemukan sama ibu. Nah begitu juga kita. Jadi Bapak harus pasti cair 10 miliar. Pasti itu ruko jadi milik saya. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti anak-anak saya sukses. Begitu. Tapi harus ngomongin di depannya ada kata pasti. Pasti. Karena ucapan adalah doa. Begitu juga ibu. Pasti, pasti, pasti. Pasti, pasti, pasti. Ya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Saya sangat tidak layak, anggap aja deh kandang kambing deh. Ya. Tapi saya nggak bisa keluar, karena dananya nggak cukup. Kan ibu belum ngucap. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Nanti cair benerin kontrakan berapa kira-kira? 100 juta cukup gak? Orang sekarang aja 450. Tokennya berapa? Makan saya mana? Jadi butuh berapa tuh buat renovasi rumah? Kalau cair 10 miliar butuh Ya, kalau renovasi itu ya rumah pokoknya- berapa? Pokoknya layak dihuni. Gitu. Ya berapa kira-kira butuh biayanya? Ya mungkin 500, 700. Ya udah kayak nanti gitu. kan cair 10 miliar. Ibu saya kasih 500 juta. Yang 9 miliar 500 balikin ke saya. Ibu yang praktekin ilmu RDAY. Ibu yang cair. Nanti saya yang... Sambil isi dompet ya. Ustaz. Iya. Bu. Tidak pernah hajat kita tidak dikabulin sama Allah. Tidak pernah. Karena ayatnya di Al-Quran. Aku tuh Allah. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Kenapa Allah nggak kabulin? Karena kita nggak yakin. Dari mana 10 miliar? Kan saya nggak kerja. Dari mana? Nah, di situ aja udah masuk pasal. Ragu-ragu. Janganlah. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa cuma ngasih 10 miliar nggak bisa? Pasti bisa Bu. Ibu jangan kalah sama Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Ijab. Jadi wakil presiden. Amin. Nggak jadi. Ijab lagi. Jadi presiden. Kata anak yatim. Amin. Nggak jadi. Sama Hatta Rajasa. Ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno. Amin. Nggak jadi. Ijab lagi sama Pak Gibran jadi. Berapa kali dia pemilu? Ustaz, tadinya kan saya tinggal di Surabaya. Karena kasus ini rumah sana saya tinggal
tinggalin, saya kunci, saya pindah karena saya diteror, saya dilihatin. Ibu tahu gak diteror? Karena doa saya tiap malam kalau tahajud biar ibu diteror. Karena kalau ibu gak diteror gak bakal datang ke RDAY. Jadi akhirnya saya pindah ke Jakarta gitu. Jadi yang disalahin saya aja. Tapi sekarang di Jakarta ya gelandangan lah. Itu doa saya biar ibu jadi gelandangan. Karena kalau gak jadi gelandangan ibu gak datang ke RDAY. Tenang aja bos. Badai pasti berlalu. Habis gelap terbitlah terang. Sekarang ibu gelap, ntar mau terang. Amin, amin. Gak ada habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Ada gak sih gitu? Gak ada. Amin, amin, amin. Habis gelap terbitlah terang. Jadi ibu nanti pasti terang. Tenang aja. Badai pasti berlalu. Habis gelap terbitlah terang. Tenang aja. Ibu kan, Pak Haji kenapa saya lemot? Ya lu berharap. Oh gak boleh. Nggak boleh bu, tapi pasti. Nggak ada kata berharap, pasti. Kita kebanyakan berharap. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Karena ada pepatah ngomong gitu. Nggak boleh. Pasti cair, pasti milik, pasti bisa. Kalau kita laki-laki pasti ngaceng, pasti ngaceng, pasti ngaceng. Walaupun belum ngaceng, nanti kita gip. Yang penting kan ngaceng. Kata bini saya, papa kenapa digip papa? Gak apa-apa mama, yang penting kan ngaceng. Siapapun yang nyamperin anak saya nggak usah ikut-ikut lo, gue bunuh loh. Itu hampir. Bu, itu kan kata dia. Nanti kalau pulang dari RD udah enggak lagi. Kenapa dia ngancem ibu? Karena doa saya tiap malam. Karena kalau ibu nggak diancem nggak datang ke RDAY. Oke? Bisa? Ada lagi pertanyaan sebelum saya naik ke atas? Apa pertanyaannya? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Itu kalau saya juga harus mandi malam. Mandi malam wajib. Ini juga. Dipopiok rambutnya. Dibasahin. Nah, gitu. Mandi malam, rambutnya dibasahin, dikopiok. Satu lagi. Ya. Bapaknya ini usaha dari dulu ditipuin orang terus. Orang kalau mau usaha nggak ditipu, sedekah subuhnya harus ditingkatin. Jadi kalau sedekah subuhnya 50, naikin jadi 100. Kalau sedekahnya 100, naikin jadi 200. Nggak akan kena tipu. Itu sama siapa aja, bukan anak yatim. Ya harus anak yatim dulu. Darurat. Cari yatim kurung dulu, darurat. Nanti baru bertahap. Manjur gak Pak Haji? Beuh. Manjur banget. Manjur banget. Bisa? Kalau saya nyari, Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. kalau saya nyari yatim Kurung. kurun, tidak ada di daerah saya. Numpang di RDAY. Oh gitu. Wifi-nya RDAY numpang. Rekening. Ya. Ya. Apa tinggal transfer. Iya, iya. Dan saya nggak setuju pada saat Bapak sedekah, Bapak harus berdoa atau harus ijab. Saya nggak setuju. Ijab boleh, nggak ijab pun boleh. Kenapa? Karena berdoa sama baca Quran lebih sempurna baca Al-Quran. Betul? Betul. Betul. Baca Quran lebih segalanya. Betul. Sedekah lebih segalanya. Gitu. Manjur gak? Manjur. Pokoknya Bapak paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta paksain jangan bolong. Karena udah dicoba sama orang terkaya di Bandung. Kalau udah terkabul udah stop. Nggak usah dikerjain lagi. Nanti kalau udah terpuruk, ngerjain lagi. Haji kalau ngasihnya seminggu sekali kan Boleh. nggak mungkin tiap hari Pak Haji. Nggak boleh. Bagus, Seminggu lebih sekali, bagus. ya. Lo udah terangin belum? Kalau sedekah di muka kayak orang pesen kue. Coba lo terangin dulu sebentar. Iya, lanjutan dari penjelasan tentang sedekah subuh tadi. Kenapa harus di awal waktu? Itu kita nyuri yang diajari Pak Haji. Nyuri apa? Nyuri start awal waktu. Kenapa? Kalau kita di akhir nanti kelupaan, kelewatan. Jadi di awal waktu. Terus kalau kita sedekahnya harian itu kadang lupa kita.
terus rutinitas itu jadi jenuh. Terus-terusan bikin sebulan sekali atau minimal seminggu sekali, sehingga kita hatinya jadi mantap menjalani kehidupan itu dengan pede, percaya dirinya tingkat tinggi, tingkat dewa. Kenapa? Karena sedekah kita sudah kita sedekahin sebulan ini, kita sudah terjamin, sudah di cover oleh doa malaikat, wasilahnya sedekah kita, Allah ijabah hajat-hajat kita, dibukakan pintunya. Balak-balak yang akan menimpa kita disingkirkan oleh sedekah kita. Ibaratnya begini Bapak Ibu, Haji, kenapa harus sedekahnya di depan, di muka? Misal Bapak sedekahnya 100.000 sehari, misal, berarti sebulan 3 juta. Sedekah bismillahirrahmanirrahim, ini saya sedekah subuh memuliakan anak yatim untuk jangka waktu sebulan ke depan. Sudah dibayar di depan, ini memuliakan anak yatim. Loh, mulia selama sebulan, sehingga kita sangat mungkin pasti Robbi Akroman, dimuliakan Allah karena kita sudah ini. Ibaratnya Bapak dikasih kerjaan Pak Haji itu pingin borongan rumah, nilainya berapa itu Pak Haji? 1 miliar. Udah Bapak kerjain, karena sibuk, saya transfer ya 1 miliar kepada Bapak untuk jangka waktu berapa paling cepat, paling lama, tercepatnya berapa? 2 bulan Pak Haji, 2 bulan, oke 2 bulan, saya transfer sekarang 1 miliar. Set. Bapak perasaannya mengerjakannya dengan gembira, dengan teliti, mengerjakannya pasti sesempurna mungkin. Betul? Beda dengan proyeknya berapa? 1 miliar. Kerjain yuk, nanti kalau sudah buka kunci, saya lunasin. Bapak was-was enggak? Was-was mengerjakannya dengan ini nanti gimana, bayar tukangnya gimana. Ibu punya catering. Bu, saya pesan makanan harian untuk karyawan saya 50 orang, 1 porsi untuk makan siang saja, 1 porsi 20.000, 50 berarti 1 juta. 30 juta Bu untuk waktu sebulan ke depan, kirimi anak saya, anak-anak buah saya makanan yang enak. Ibu ngerjakannya dengan riang gembira, dengan bangga, dengan teliti, dengan rasa yang dicicipi sampai seenak mungkin. Gembira mana Ibu? Dengan Bu saya pesen 50 porsi tiap hari, nanti akhir bulan saya bayar Bu. Milih yang gembira yang mana? Yang pertama. Dapat DP. Dapat pelunasan di depan dulu. Benar. Begitu juga kita kalau bersedekah, bayar di muka. Di muka. Sehingga sebulan ke depan atau minimal seminggu ke depan, malam Jumat sampai malam Jumat berikutnya, kita nggak ada musibah. Nggak ada musibah. Karena udah ditutup pakai sedekah. Kan sedekah artinya tolak bala. Nggak ada. Kegiatan kita dengan misalkan anak kita tentara, sedekahin sebulan biar anak kita nggak kena bala, biar anak kita nggak ketembak. Anak kita misalkan di mana nih? Di Papua. Kita sebagai orang tua yang nyedekahin nih sedekah sebulan buat anak gue. Bohong anaknya nggak selamat. Makanya orang zaman dulu nggak ada tentara yang pada mati. Jarang, ada sih ada tapi jarang. Kenapa? Karena orang tuanya prihatin. Kalau sekarang banyak. Bukan mati tapi di penjara anaknya. Karena orang tuanya nggak ada yang prihatin, ya kan? Masa ujuk-ujuk di penjara, amit-amit yang baik jangan sampai. Janganlah, udah kita prihatin. Bikin sedekah tolak bala, terutama habis asar atau sebelum maghrib atau sebelum tidur, biar kita berselimut sama sedekah.
Pak Haji berarti kalau zaman 30 SPKI kalau kita sedekah sebulan di muka, nggak ada dong penculikan PKI. Ya nggak ada lah, udah sedekah. Banyak kan tentara yang udah dipecat karena dia sedekah. Dipakai lagi sama tentara. Gak usah gue sebutin namanya dah. Ada? Ada. Masa nggak ada? Karena sedekah tuh luar biasa, tolak bala. Kita nih kalau sedekah kayaknya berat bener. Nunggu mati dulu, amit yang baik. Mati baru kita protes ke Allah. Allah, hidupin gue lagi dong. Emang kalau lo gue hidupin mau ngapain kata Allah? Mau sedekah. Nah lo kemarin gue kasih usia sampai umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kemana aja lo bukan sedekah? Iya saya nggak tahu bahwa pahala sedekah itu di depan mata. Janganlah paksain sedekah mumpung kita masih hidup. Soalnya kalau kita nggak sedekahin nanti harta kita yang pakai siapa? Anak. Dan anak nengok kuburan kita setahun 2 kali. Mau puasa dan mau lebaran. Buktinya apa? Ini gue udah 3 tahun belum nengokin kuburan bokap gue. Karena jauh di Kuto Arjo, Purworejo, Jawa Tengah. Sementara gue di sini sibuk tamunya banyak. Ini aja belum nengokin bapak lo. Udah 5 tahun. Bapak lo dikubur di mana? Di Kediri. Udah 5 tahun. Kok gitu Pak Haji? Ya nggak sempet. Karena kesibukan dunia. Terus kita nih punya duit nggak mau disedekain. Alasannya buat anak. Nyesel lo seumur hidup. Nanti kalau harta kita udah dipakai sama anak. Apalagi sama mantu. Boro-boro si mantu. Kurang duit aja mantu kadang cemberut. Janganlah. Paksain sedekah. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Baru nikah kemarin tanggal 8. Kemarin. Masih pengantin baru lah. Supaya masa depannya bahagia. Oh, mesti disuwuk, Bu. Kalau orang Jawa disuwuk, kalau orang Sunda dicamahan. Kayak saya kan udah nikah sama istri saya. Punya anak saya 3. Dokter. Itu diremes alat kelamin ibu saya, taruh di muka saya. Mobilnya banyak. Ibu lihat mobil saya. Kudanya banyak. Ibu lihat kuda saya. Keboknya banyak. Lihat keboknya. Sapinya banyak, ibu lihat sapinya. Gede-gede gak? Gede-gede. Kudanya ibu lihat naik ke atas. Gede-gede. Nah maunya saya ibu suwuk. Sini dek. Mama suwuk kalau orang Sunda. Kalau orang Sunda dicamahan. Suwuk itu digituin. Ya ibu ngeremes alat kelamin ibu pakai tangan. Tangan ibu. Pakai kalung di sini itu suwuk namanya. Bukan. Disuwuk. Jadi alat kelamin ibu diremes pakai tangan 2. Ditaruh di mukanya anak. Diraupakan. Ya jadi direktur. Semua presiden dulu waktu kecil disuwuk sama mamahnya. Jadi presiden. Kayak pada jadi presiden. Kondisi kering. Karena kalau basah bisa bikin bolu. Namanya bolu kick. Kikuk. Gak pernah ada bahasa enggak? Apa? Gak pernah bahasa. Ibu nggak akan basah karena punya ibu super pulen. Kalau ini super pra. Karena dia dianggurin. Nggak pernah dipakai jadi kering sendiri. Kalau ibu kan ada suaminya jadi pulen. Tapi nanti bisa dipulenin ya. Tambah air ya. Haji. Soalnya ibu cantik banget Bu. Kayak umur 17 tahun. Berarti anak perempuan juga sama di suwuk juga? Suwuk. Anak perempuan. Ya anak saya kan perempuan. Perempuan dokter. 2 perempuan dokter. Nomor 3 laki-laki dokter. Itu disuwuk sama saya. Tidur aja ya, tidur. Iya. Tidur. Ya tidur boleh, melek boleh. Dokter. Anak saya dokter. Pasiennya banyak. Jangan kalau pasiennya banyak kecapean. Kasihan. Duitnya yang banyak. Duitnya banyak. Pak, Bu, konsultasi aja anak saya nih konsultasi begini aja Bu, konsultasi 1 juta. Tapi kata anak saya, Papa bisa gak aku kayak konsultasi kayak Papa 100 juta? Bisa lah kalau papanya bisa. Kan kita kalau konsultasi 100 juta. Di Hotel Borobudur, di Hotel Grand Hyatt, di Hotel Dharma Wangsa. Misalkan dia utangnya 100 miliar. Privatnya sama saya Pak. Nggak boleh 2 juta, ngapain? Orang utangnya 100 miliar. 100 juta, baru kita ajarin. Lunas.
Jempol 2. Jadi Bapak Ibu Anak gitu saya kan bidan, tapi nggak mau praktek gitu. Ya udah jangan praktek tapi duitnya banyak. Suwuk. Duitnya banyak. Duitnya banyak. Jadi Baji, kalau mereka itu keadaan lagi bangun disuruh kan nggak mau dia Baji. Takutnya apa ini? Ngomongin pelan-pelan, Dek. Kamu mau gak Jadi ilmunya RDAY, ilmu kearifan lokal manjur? Karena tamunya Pak Haji yang datang presiden, menteri, kapolda, pangdam, gubernur. Mosok kamu yang cuman bidan aja, dokter spesialis, profesor. Mosok kamu yang bidan aja nggak mau. Ilmu apa tuh mah? Ilmu kearifan lokal, Dek. Ilmu orang zaman dulu. Namanya disuwuk. Pak, Bu, tadi barusan tamu saya. Jadi kemarin dia sakit. Pak Haji, ini lagi nonton. Saya sakit Pak Haji. Mungkin umur saya alhamdulillah kalau sampai besok. Saya bilang jangan. Lo harus umur panjang. Lo harus umur panjang. Copot celana dalam lo sekarang. Kalungin di leher. Dikalungin di leher Pak. Tadi barusan japri. Pak Haji alhamdulillah sehat badan saya nih Pak Haji. Saya udah bisa senyum-senyum. Pak Haji katanya pakai bajunya Aero ya. Besok saya beliin Aero ya Pak Haji, selusin. Jangan mahal baju Aero, 1 juta gue bilang. 1 juta baju Aero, ini Aero 1 juta Pak. Aero, baju zaman dulu. Mau dibeliin selusin. Gue bilang gak usah, gak apa-apa. Wow gila tuh. Bersyukur dia karena kan kata dokter ini penyakit komplikasi. Dokter udah angkat tangan. Gue bilang copot celana dalam lo. Copot. Tapi saya malu sama anak saya. Matiin listrik. Matiin listrik. Biar anak lo gak lihat. Kan dia tidur sama anaknya. Matiin listrik. Alhamdulillah tadi pagi dia. Pak Haji makasih ya Pak Haji. Dikalungin di leher. Kalau Ibu kalungin celana dalam Bapak di leher. Kalau Ibu kecekek, alhamdulillah berarti sembuh. Kecekek. Tolong. Langsung nanti saya kirim ambulan. Oke? Pak Haji, mau Ya. izin satu lagi. Apa? Ini anak saya yang di sana kan biar dapat kerjaan gitu, karena selama ini sebetulnya kan dapat. Bisa gak dia tidur kalungnya pakai celana dalam selama 9 hari minimal, paling lama 99 hari. Nanti dia kerja di sana gajinya kalau dirupiahin 100 juta di Inggris. Tuh saya sabdain. Sabda saya gak pernah gagal. Ya, Pak. Bisa? Bisa. Cara dalamnya dia dikalungin di leher kalau dia mau tidur. Kalau malam aja. Kalau malam tidur. Kalau siang bubar semua. Mahasiswi bubar. Oke? Jadi Saya Pak mau live Haji, ke atas. Apa? Sebentar, ada ponakan adik saya lah. Adik saya itu sekarang ini sudah apa ya? Parunya, bukan paru ya? Ginjalnya bolong. Pertanyaannya itu biar sembuh Pak Haji, tiap hari dia cuci darah KS. Gampang. Paksain. Cari alat kelamin lawan jenis. Ada gak? Belum paham Pak Haji. Dia laki perempuan yang sakit? Laki-laki. Ada gak perempuannya? Istrinya ada gak? Punya istri, punya anak. Cebok alat kelaminnya perempuannya, bangun tidur sebelum pipis, diminumin setiap hari selama 99 hari, nanti nggak cuci darah. 3 bulan ya. Iya. Manjur gak? Jempol 2. Nggak usah datang ke RDAI, langsung praktekin dulu. Nanti kalau udah sembuh baru datang ke RDAI. Tanda terima kasih sama saya. Pak Haji, makasih ilmunya. Adik saya udah sembuh. Ya udah. Bapak yang bilang, mau gak sembuh? Mau gak lu umur panjang? Mau. Paksain itu. Cebok alat kelamin pasangannya, lawan jenis, air cebokannya diminum selama 99 hari. Tapi bukan nyebok habis kencing, bukan? Gak boleh, sebelum pipis. Sebelum pipis masih keadaan bersih ya? Ya, sebelum pipis. Tahan dulu Bu, jangan pipis ya. Tapi kalau nggak tahan, nanti diganjel alat kelamin pakai NCB. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Haji, makasih. Di atas. Saya lagi mau bikin acara pencerahan di atas dulu ya. Makasih, Pak Haji. Oke, Makasih, Pak. sip, terkabul. Cair 10M. Barakallah, amin. Iya dong, cair 10M. Amin. Cair gadis 10M.
Cair gadis 10M. Sip. Iya dong.